Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel Jeki Gigi. Kali ini jumpa dengan salah satu kicau mania yang sudah tidak asing lagi di Pekanbaru. Siapakah dia? Dia adalah Pak Wo Nur Alamsyah. Tadi saya udah ke kediamannya di Cuknyaden ya. Rupanya kabarnya dia berada di vilanya. Inilah villa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar? Inilah dia Pak Wo Nur Alamsyah. Selamat Berjumpa lagi kita Iya. villa Kicau Mania. Tempat Inilah. Oke, bagus sekali tempatnya Pak Alam. Ya lumayan lah untuk rehat-rehat lah kita kan. Iya. Jadi tadi udah ke rumah Cuknyaden. Udah, rupanya nggak ada. Rupanya ada di villa kita yang luar biasa ini ya. Aduh, lebih enggak luar biasa kali lah tapi Ya, suasananya ya, enak kali suasananya Iya. nyaman. Kalau dibuat aviari ini sangat mantap. Oh lumayan, tapi kan kita masih butuh dana yang besar kalau untuk aviari. Iya, ya kan? iya. Koleksi burungnya lagi kan. Masih suara burungnya masih banyak. Masih suara alamnya masih ada. Inilah kediaman Pak Wo Nur Alamsyah di Villa Kulim Permai Kicau Mania. Pondok untuk rehat-rehat. Kalau ada tamu-tamu yang mau jauh-jauh ke sini dari luar kota mungkin nggak ada tempat ya, kita buka lah kita di sini. Siapa tahu ada lomba besar alam ayam ya. Kita dekat dari sini ya. Oke teman-teman, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Wo Nur Alamsyah, sesepuh kicau mania yang sudah tidak asing lagi di Pekanbaru. Kita akan mengulas tentang burung kacer legenda Melisa ya teman-teman. Oh, kalau Melisa itu burung yang pertama sekali populer lah untuk dari perwakilan Riau untuk ke Jawa. Sebelumnya ada Cendrawasih, Melisa cukup punya nama. Oh iya, punya iya. nama. Oke, apa kabar Pak Nuansa? Kita berjumpa lagi di channel Jeki Gigi. Channel yang tidak pernah meliput kicau mania, ya kan? Bangga saya dengan channel ini. Melisa satu ekor kacer yang melegenda ya, sudah melalang buana, dan saya sudah bosan mencuri. Waktu itu kan saya masih aktif sebagai penilai ya, sebagai juri waktu di PBI. Itu saya udah ketemu Melisa, itu di Jawa sudah sulit lah untuk dikalahkan. Di Piala Raja, di segala macam tempat, di Sumatera Utara juga orang-orang lama pada tahu lah. Sampai ke Pulau Jawa, Pak? Oh, sampai ke Pulau Jawa. Disitulah dia mulai berkembang betul kacer. Waktu itu kan kacer belum begitu ketat, jadi Melisa telah memproklamirkan diri kalau kacer Sumatera lebih bagus. Lawannya itu kacer-kacer hitam di Jawa. Di Jawa ya. Jadi orang melihat kacer Sumatera itu salah satu Melisa inilah pencetus kalau kacer Sumatera itu punya kualitas. Jadi dari Melisa itu orang bisa melihat sehingga kacer bisa ramai saat ini. Jadi kalau kita kembali ke belakang seperti apa Melisa, saya sulit juga menggambarkan sampai saat ini. Saya belum dapat burung yang seperti Melisa. Keistimewaan Melisa itu satu, dia semakin main dia semakin bagus. Semakin panas Pak. Iya, dia bisa main berapa kelas aja dan dia tidak berubah. Mainnya tidak berubah. Jadi kalau dia udah main di awal bagus, itu sampai ke belakang dia lebih bagus. Jadi kalau dia etrik itu udah luar biasa. Udah biasa lah. Oh, Melisa etrik udah biasa. Kalau ada di 5 kelas dia masih mampu. Sampai 5 kelas. Iya, itulah burung Melisa. Kelebihan Melisa yang kita tidak bisa lihat. Ya. Kita tidak bisa dapat saat ini. Burung-burung seperti Melisa. Tapi saya sudah melihat trik-trik dari Melisa, seekor Melisa itu saya sudah baca semua matanya seperti apa, paruhnya seperti apa, sudah itu tanda-tanda yang saya cermati semua. Jadi saya kalau mau ngambil kacer, saya nggak boleh lari dari konsep ini. Dia mainnya anteng Pak. Main anteng dia. Yang lucunya orang gelap lembu dia tidak peduli. Dia tidak peduli, dia tetap apa. Nah, jadi setelah Melisa saya ketemu lagi burung yang mirip-mirip Melisa semua ada. Saya tengok di bulu, mata segala macam itu ke Cendrawasih. Makanya saya dulu pingin kali ngambil Cendrawasih waktu di tangan si Ade. Itu jadi burung-burung yang seperti itu karakternya saya sudah dapat.
Kalau saya punya kacer sini ada di rumah tuh mungkin saya bisa contohkan. Oh ininya seperti ini seperti ini, ada ininya. Nah, jadi tidak semua kacer ada yang begituan. Nah itulah pedoman. Ibaratnya makhluk hidup ya. Iya. Itu pasti ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah jadi yang sikit-sikit itu yang perlu kita amati. Dari Oh saya iya. burung. Abang ada dapat bocoran nggak? Gimana waktu itu umpama kalau Melisa itu mau digantang atau apa, persiapan perawatannya gimana gitu? Kalau saya lihat dari si Pak Wantonya sendiri pemilik pertama, itu tidak begitu sulit sampai di lapangan ditaruh aja di sebelah, tapi dia harus digandeng sama kenari. Dia punya kenari pendamping dia. Nah, itu didamping itu sama kenari hidup itu, bukan dari suara tidak, itu kenarinya harus ada di sebelah dia. Gitu. Itu pancingannya ya. Itu pancingan dia waktu zaman sama Pak Wanto dulu. Jadi makanya dia kalau bawa kenari di gantangan itu biasa karena dia didampingi oleh kenari. Itu yang saya lihat aneh dari seekor Melisa. Tapi begitu mapan nggak perlu lagi kenarinya mati, dia nggak pakai kenari lagi, diganti kenari lagi nggak mau. Nah, kalau balonnya ada Pak O? Saya belum pernah nengok dia balon. Oh, memang nggak ada balon sama sekali ya? Nggak pernah nengok balon. Kecuali dia mungkin balon di dalam rodong, saya nggak tahu. Tapi selagi saya nengok, saya belum pernah nengok beli satu balon. Ya, jadi ibaratkan referensi itu yang abang lihat di lapangan kan, makanya saya tanya tadi dapat bocoran nggak supaya dia perawatan, umpamanya konsumsi ekstra pudingnya berapa atau apanya penanganan? Enggak, biasa aja dia. Nah, cuman waktu itu dia gunakan ini fur pensi yang sekarang nggak ketemu lagi. Oh ya, jadi pensi itu ada biru, oranye, sama hijau. Apa namanya Prince. Sekarang nggak ketemu lagi itu. Nah, itu. Kalau ditukar Prince dulu ditukar itu agak berbeda. Nah, jadi dia punya stok Prince. Terus extra foodnya itu berapa? Oh, cuma jangkrik 5-6 ekor aja. Iya, gitu aja. Oh, enggak full. Enggak. Kroto enggak juga. Kroto kadang kasih. Oh, gitu. Ulat dikasih, tapi enggak pala banyak. Tapi dia pakai itu nggak pakai itu, kurasa tidak ada masalah kalau burungnya, karena burungnya udah matang bener. Iya, tapi fisiknya bisa luar biasa ya. Saya tak tahu, tapi dia nggak ada umbar. Itu muncul si Bayak, punyanya siapa? Ada nol. Iya. Nah, itu burung yang bersaing. Tapi dari sekian banyak burung yang bersaing itu, Melisanya yang muncul bener, yang prestasinya naik terus. Nah itu. Si Bayak memang termasuk burung bagus, tapi ada tingkat-tingkatnya juga. Si Melisa ini itu burung luar biasa. Kalau untuk kelas kacer kita kan masih awam waktu itu di kacer kan. Nah, tapi Melisa itu enak aja. Kalau dia udah mau main ya udah aman itu. Dia sahabat ke berapa kelas. Ya, kalau di zamannya dia itu masih ada kelas penyisihan Pak O. Iya. Pesertanya luar biasa rame ya. Masih penyisian. Sampai 40-50 ekor penyisian. Ya. Kalau dulu kan orang masih fokus ke murai batu. Iya. Nah, tapi gara-gara si Melisa orang mulai tertarik nih dengan kacer. Jadi Melisa ini termasuk burung support. Dia mensupport kita untuk bermain di kacer itu Melisa lah pembukaan. Dari Melisa lah kita baru tahu enaknya di kacer. Dari Melisa dulu kan kita masih punya Anis, masih punya Wamai. Ya kacer ini termasuk kelas berapa lah gitu kan. Nah kita masih punya Wamai, masih punya Anis, masih punya Pentet. Nah ini nih burung-burung pilihan-pilihan Kicau Mania. Jadi kacer itu belum begitu dilirik. Tapi begitu Melisa ini muncul, semua udah sibuk mau cari kacer. Iya, yang kita tahu kan kayak gitu, dia bikin harum nama kita tuh istilahnya juara bergengsi di Piala Kapolri. Ya. Kapolri. Jadi musuhnya dulu kalau saya tidak salah ada Black Jack. Iya, Malang ya. Dari Jember ya. Dari Jember. Nah, waktu di piala yang ngalahkan bisa di Piala Kapolri. Raja, di Piala Raja. Kalau saya nggak salah burung. Itulah teman-teman, Melisa ini sampai ke Piala Raja, sampai Pulau Jawa. Bang, luar biasa kacer Melisa ini. Memang mengharumkan perburungan di Riau. Ya, istilahnya yang mengenalkan juga istilahnya mengangkat kacer dada putih, Bang. Iya. Karena dulu kita kan istilahnya dengan kacer ini orang lebih cenderung ke dada hitam. Iya, dada hitam. Campur ya? Ya, campur. Karena yang dulu betul-betul yang dulu main kan gak dada hitam. Kalau kacer kita ini kan masih lepas-lepas di hutan liar. Nah, kita nggak lirik. Iya betul. Kita sibuk dengan kenari, sibuk dengan murai batu, sibuk dengan wame, kan? Dulu ada Pok saya main, ada Pentet, ada Anis yang bikin kita rusak. Tapi seninya lain Pak.
Anies seninya lain. Iya, dia istilahnya kan ibaratnya tuh kalau dilihat Anies, kalau mungkin bagi orang yang apa, ibaratnya kan gaya mainnya itu sama-sama teler. Iya. Gitu. Iya kan? Karena kita pernah dunia kicau Pekanbaru kan pernah di Babu Anies. Itu Semua kirim Anies dari Jawa semua. Sampai sini begitu mabuk udah nggak pandai nyelesain. Iya. Disitulah Anies tuh mulai lama-lama orang nggak apa lagi kan. Habis ya. Memang susah. Jadi untuk merawat Anies itu seperti apa, makanya Kacer jadi naik gitu. Gara-gara Anies kalau di sini udah dibeli bagus-bagus, juara-juara setelah mabung. Ini untuk bangkitkan dia teler lagi, nah, ini ribet sekali. Jadi kicau mania sini kurang telaten lah untuk Anies. Iya, iya. Tetap lari ke Kacer, Pak. Iya, akhirnya larinya ke Kacer. Tetap Kacer ya. Oke, waktu topnya Melisa ini lawannya cuman Bagong, terus Yang di sini ya. yang Ya, Pekanbaru, Melisa, terus ada Bagong, anak Melayu. anak Melayu. Sudah tuh siapa punya Pak Danur, Pak Danur, Bayak, Sibaya. ya? Sibaya. Nah, Oh, itu. jadi ya, Satu baru muncul lagi Siapa yang Cendrawasih. Bukan, Bukan, Serina. Sirina. dia kalau dia mau cari musuh di Jawa. Karena waktu itu mah untuk kelas Kacer belum terlalu rame juga di sini kok. Belum. Nah, Iya. Terus masa umurnya setahu saya itu kok sampai 15 tahun Oh, bisa main. panjang umurnya. Itulah teman-teman, Melisa ini sampai 15 tahun masih Iya, eksis masih dia. eksis, masih di Luar tangan. biasa ya. Jadi begitu Pak Wantonya op di perburungan, itu di transfer ke Pak Edi Asbak. Di tangan Pak Edi Asbak begitu lama juga. Iya. Tetap dia main. Begitu Kacer masih banyak, Melisa juga sulit dikalahkan. Sulit dikalahkan Melisa. Iya. Jadi yang saya kan Melisa perakiran di tangan lebih lama di tangan Pak Wanto ya daripada tangan Pak Edi. Sama di Asbak lama juga. Lama juga. Lama ya? juga di tangan Pak Edi Asbak. Karena kan orang itu selalu bawa bayan kemana-mana. Itu Oh ya, saya ingat terakhirnya tuh kalau nggak salah pernah ya tahun 2000 berapa? pernah main ke Batam. Ya, main ke Batam. Terus yang Piala Presiden turun dia. Turun dia. Melisa waktu Melisa. itu, ikut. Istilahnya masuk istilahnya masuk 10 besar lah. Tapi Ya. kita juga tahu dengan keusulan. Ya waktu itu udah di tangan di Asbak tuh. Iya, udah namanya dia Pak. Kalau itu dia. Tahun pokoknya saya ingat waktu itu lagi kampanye Pilpres yang bukan yang 2014 ya. Hmm. 2014 kebetulan saya lagi di sana. Lagi di Jakarta. Jadi ada ini Piala Presiden. Saya pengen nonton, katanya saya ketemu beliau di sana dengan Bang Al. Iya, iya. Oh iya, Ah. orang pergi rame juga lah. Iya, iya. Dari Iya. Riau pergi, Pak Nuriman juga pergi berasa. Nah, Pak Nurman Oh, enggak ya? Pak Nurman orang panggil tuh ya? pergi, kalau nggak salah nggak ada ngasih tahu, Iya. nggak ada ngasih kabar. Oh yang pergi rame-rame itu Piala Bang Yos tuh ya. Itu Ya, Bang bawa Yos Montoya ya. Iya, iya. Bang Montoya. Jadi itulah yang saya ingat waktu itu terakhir ya, waktu pas istilah dia ikut apa keluar. Jadi pas saya ketemu beliau Pak Edi Aspa sama Bang Al. Iya, iya. Padahal saya cuma pengen nonton. Perakiran saya karena waktu itu lagi ini Bang, apa namanya? Yang orang Pekanbaru ini kan lagi kayak lagi down gitu. Ya lagi kurang lagi tertarik. Kurang tertarik karena yang Piala Presidennya kan sebelumnya kan si ini yang berangkat si apa? Cendrawasih. Ya. Nah, setelah itu yang untuk berangkat selalu kalau nggak salah Cendrawasih lagi nggak fit. Jadi dia nggak berangkat. Melisa berangkat. Saya ibaratnya pengen nonton buru-buru waktu itu nggak tahu ya pas kok ada Bang Al ketemu lagi beresin, makanya ketemulah Pak Edi Aspak dan Bang Al. Jadi kita juga senang ada perwakilan kita tetap di Piala Presiden kayak gitu. Jadi dia mulai nyusut itu setelah munculnya Cendrawasih. Iya. Melisa sudah mulai terlupakan lah. Iya. Nah, tapi kalau mereka jumpa Tetap ya eksis ya. 1, 2, 3 mereka itulah. Iya. Kalau udah Cendrawasih, Melisa Iya. gitu lah masih dia masih bisa bersaing kok si tua. Memang luar biasa ya apa fisiknya Melisa ya. Tapi saya ingat juga dulu waktu Melisa memang sudah down, setelah kan usia kan Cendrawasih yang ini. Yang naik daun. Naik daun. Cendrawasih. Tapi saya ada waktu Cendrawasih lagi naik daun, sebenarnya ada pesaingnya, Heeh. ya kan?
beliau juga tahu sih. Ingat si Jas, ingat dia punya kacer bagus kayak itu Arok. juga, Ken Arok. Itu juga nggak bisa dilupakan. Makanya saya bilang kan, kalau Ken Arok, jadi kalau istilahnya yang kita nanti banyak yang akan kita kita kupas tentang kacer. Ken Arok itu Burung-burung saya legenda, ingat apa namanya, sampai kita julukin dulu apa yang namanya masteran apa itu bang, yang elektrik itu Sonic Master. Ini burung ini Sonic Master karena itu aja dibawainnya. Ken Arok itu saya ingat betul tuh Ken Arok. Ya itu legend juga tuh. Mainnya gini-gini. Iya, makanya jadi itu volume juga bagus. Volume keras. Luar biasa. Makanya saya bilang, jadi saya buat rekan-rekan semua ya, istilahnya tunggu aja tanggal mainnya, kita akan kupas nih. Ya. Kita akan kupas istilahnya tapak tilas balik. Karena ini kan sejarah perburungan itu perlu kita catat. Untuk semangat kicau mania. Ya, istilahnya bisa juga kita ngambil pelajaran Dari burung-burung ya, legenda. yang mana sih yang baik, yang atau apa. Karena di dunia burung ini kita tetap belajar. Ya. Kita belajar. Pertama gimana kita cara perawatan, penanganan, terus cara memilih, ini. Dia pasti ada perbedaan. Jadi makanya saya bilang nanti pembahasan kita ini akan banyak. Jadi yang di sini kita mengupas Melisa yang kita cukuri juga istilahnya Yang mengharumkan. Ya, karena kenapa baru. Ibaratnya kenapa Melisa dulu kita iniin, karena dia emang tolak ukur Ya, dia kacer tolak ukur, pertama iya. kita istilahnya emang gebrak lah. Ya, Ibaratnya- saya bilang tadi di awal, gara-gara muncul Melisa tuh orang tertarik main kacer. Iya. Nah, Dan juga istilahnya yang saya tahu juga, yang dari yang saya tahu, orang gara-gara Melisa tuh tampil di Jawa, orang Pulau Jawa juga memburu kacer dada kacer dari putih. Sumatera. Kacer dada putih. Ternyata Makanya sekarang kan beda. kita lihat sekarang kacer dada hitam udah Enggak dimainkan. Mainkan lagi. Dimainkan. Ya, Yang udah dada putih. memang kalah segala-galanya. Iya. Secara fisik dia kalah, secara volume dia kalah, secara kecerdasan juga dia kalah. Kenapa saya tahu? Saya juga pernah piara dada hitam. Iya. Kalau dulu kan istilahnya orang bilang kalau di Jawa itu bukan kacer, jalak poci katanya. kacer poci. Kacer poci. Nah, itu istilahnya. Ini Pak Wo. Terus untuk kacer yang bagus ini tipe-tipenya kayak mana? Kasih tahu untuk kicau mania biar tahu untuk milih-milih yang bagus kacernya kayak Ya. mana. Kasih tahu lah. Pak Wo kan tadi udah ngeliat nih gambaran, Iya, tapi kan Pak Wo belum ceritakan spesifiknya nih. Spesifiknya Istilahnya, kayak mana? Pak Wo memilih pemakan Kacer. karena harus dia tahu. melihat barometer itu dari Iya. dari Teman-teman apa mungkin namanya? Iya. Dari tahu. Melisa. Sebetulnya saya sudah kasih tahu juga beberapa teman-teman yang mau bertanya ya, karena ilmu itu kan nggak mungkin saya simpan. Satu, yang kedua saya juga nggak mungkin punya kemampuan untuk mencari di sana sini. Ya. Jadi kawan-kawan saya kasih tahu lah tanda-tanda Tanda fisiknya kayak iya, mana fisiknya gitu, seperti Pak. apa, kacer baik dari bahan segala macam. Sebetulnya gampang betul karena ini kan burung pekter. Dia kita lihat ya. Kalau dia begini-begini, itu kan burung punya nyali. Ya. Pasti bannya udah gini-gini. Iya, iya. Nah, baru nanti kita tengok paruhnya seperti apa, matanya belok apa segala macam. Kita tengok itu. Nah, dia udah begini-begini walaupun dia masih bahan. Iya. Jadi secara mental dia udah punya. Nah, dia udah gelabak gelubuk. Di sweet dia gini, di sweet gini. itu Itu udah tanda ya? itu udah tanda-tanda. iya. Ini burung mau kan gitu. Jadi nggak perlu Untuk ribut-ribut. fisik paruhnya harus lancip atau besar. Enggak, paruh yang penting paruhnya tebel. Oh, tebal. Nah, Kalau di kacer beda sama kalau murai, di kacer ya. beda sama murai. Iya. Paruhnya tebel, agak tinggi Iya. paruhnya. Tapi tipis sekali lancip itu mainnya bagus juga Pak Wo. Main bagus, cuman kan kita nggak dapat tekanannya. Oh gitu ya. Iya. Itu beda. Kadang-kadang nanti kalau udah teler dia hilang, suaranya hilang. Banyak kan burung kayak gitu, dia main gini, tapi suaranya nggak kedengeran. Itu burung-burung kayak gini mana ada kedengeran. Makanya kita ada dua persepsi. Tapi sekarang yang saya lucu di kriteria penilaian itu ada volume. Sementara burung yang begini ini volume udah kurang, Iya. nyaris tak terdengar. Iya. Tapi itu selalu juara. Nah, jadi kehilangan satu ketukan ya, satu kriteria. Iya. Volume tidak terbawa untuk itu. Dia cuma Ragu, melihat ragu, melihat penampilan. Penampilan. Kalau bener-bener burung pekter itu nggak ada burung gini. Iya. Karena kacer itu burung pekter. Iya. Nggak burung-burung gini, dia harus ngotot. Nah, ini kacer. Tapi sekarang kan penilaiannya jadi beda, jadi ngawur. Aku pun jadi nggak ngerti. Kok yang dicari burung dulu gitu.
Itu burung dia boleh dia dulu, tapi dia ada penekanan. Nah, itu Jadi gini, jadi penekanan tuh dia dari ekor. Itu ada vektornya. Kalau di bawah dia begini-begini. Nah, sekarang kan nggak burung duduk gini, bisik-bisik. Itu juara tuh. Sekarang yang dikejar kicomania seperti itu. Saya jadi gimana? Cobalah kita jujur kita lihat itu tidak dengar mulutnya. Kita mulutnya begini. Kita mau mulutnya begini-begini. Iya. Ini masalah terasa. Nah, itu. Dia juga sama dengan kayak murai. Dia bilang juga agak bertolak belakang. Yang dicari juga orang sekarang tuh kayak yang kayak gini bang. Iya. Murai. Benarnya kalau murai yang tempat dia begini dia angkat lagi dia. Angkat. Tapi kalau dia gini-gini kalau terus, udah koslet itu dia gini nggak vektor lagi. jadi birahi ya. Iya, jadi ngerayu. Jadi susah. Tapi ya gimana lah ngetes? Tapi ya biasa-biasa aja. Kalau kacer yang spesifik, betul-betul tangan menangani juga harus spesifik. Harus punya pemikiran-pemikiran untuk dia bongkar di lapangan. Kalau enggak juga. Iya. Kan masa di rumah dulu sampai 30 lebih ada kacer di rumah tuh, gitu. Waktu saya masih join sama Pak Tamrin. Iya. Iya. Jadi Tamrin itu sudah tahu betul tuh ciri-ciri kacer, dia tahu. Jadi dia tukang baca. Kalau ada seperti ini beli, walaupun dia tidak bunyi. Itu Tamrin saksi itu juga. Tanda ada ini ada bayar. Ada tanda ini ada, ya bayar. Ini ntar nih podcast kita tag Tamrin ya. Harus jadi ilmu yang saya turunkan baru full untuk saudara Tamrin, untuk kacer ya. Itu full saya turunkan ke dia. Dia tahu persis. Wah, ini maunya Pak Uwo nih. Tapi benar, setiap yang seperti itu nggak pernah meleset. Kami bisa jual bagus harganya. Jadi makanya saya bilang tadi kan, kenapa Melisa, terus kenapa si Cendrawasih, kenapa Santet, Cendrawasih, kenapa si Bahaya. Kan saya udah bilang tempo hari, Cendrawasih itu pernah saya tawar waktu saat dia lagi balon. Kenapa saya berani tawar? Apa tanda yang ada di Malaysia ada di Cendrawasih. Jadi makanya. Jadi sampai Pak Ade itu kebingungan. Serius bang, serius. Nah, karena konsisten gitu. Konsisten yang kayak itulah tandanya. Tapi makanya kalau saya mau bulung, tapi ini rahasia bener. Itu rahasia betul di kacer. Tapi kurasa jangan di-expose di YouTube lah orang. Aduh. Rekan-rekan sebelumnya di konten di podcast kita sebelumnya, ya kan? Kan kita sudah kasih bocoran. Kalau mau langsung DM atau video gampang, media sosialnya ada, ya kan? Atau DM DM Mimin juga bisa nanti. Tapi banyak juga yang ada kayak yang udah saya beri bocoran-bocoran dulu, yang saya dapat bocoran kayak gitu ya, seperti Tamrin saya bilang, itu almarhumnya Sabri. Ya. Dia kalau ke mana, bang ini mau ya bayar. Itu nggak akan meleset, betul. Nggak masih kalau ada tanda ini dia nih. Nah, jadi itu masalah waktu aja, nanti itu dia mau jalan tak jalan. Tapi rata-rata insya Allah nggak pernah meleset. Pesannya begini, jangan berhenti untuk belajar. Karena segala sesuatu itu kita bisa tahu karena kita belajar. Tanpa belajar kita tidak akan pernah tahu. Dan saya juga sampai saat ini masih mau belajar. Kenapa? Banyak muncul, apalagi burung yang udah ditangkar sekarang. Hasil penangkaran itu juga pengamatannya jadi beda sama burung hutan. Nah, jadi kita jangan tertarik, ini keturunan si A, keturunan si B, bukan itu. Nah, masih kita lihat lagi cetek fisiknya segala macam. Nggak mau peduli kita ini anak siapa, ya kan? Tidak mungkin anak presiden bisa mengeluarkan anak jadi presiden, tidak mungkin, ya kan? Itu jarang sekali terjadi. Jadi yang kita bongkar sekarang mental itu burung, fisik burung itu. Kita tidak peduli ini anak juara atau tidak anak juara. Bukan itu harganya. Nah, bukan di situ harganya. Tapi percayalah, burung bagus akan melahirkan anak yang bagus.